Internal itu apa? Internal adalah apa yang dimiliki atau yang ada di dalam wilayah. Jadi kalau strength dibagi dua nanti kalau dalam SWOT, kan SWOT. S dan W itu adalah internal. Strength adalah hal positif, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh wilayah itu. Bisa kapabilitas, berarti SDM-nya, atau resource, sumber daya, yang dapat memberikan nilai tambah. Misalnya kapabilitasnya apa? Misalkan sumber daya manusianya, tingkat pendidikannya minimal SMA sederajat. Oke, atau minimal S1-nya di suatu wilayah itu 60%, setengahnya adalah berkuliah. Nah, itu bisa menjadi apa namanya kekuatan dari suatu wilayah. Kalau resource ya tadi yang saya bilang, misalnya terkait dengan jenis tanah yang subur, mungkin kalian bisa masukkan apa namanya potensi tambang dan seterusnya. Oke. Nah, yang kedua adalah weakness, kelemahan, kekurangan atau keterbatasan, baik dalam sumber daya, keterampilan atau kemampuan atau kemampuan. Nah, jadi kalau diibaratkan merah ini adalah wilayah kita, maka SW atau internal itu adalah yang masuk, ya, yang masuk atau yang di dalam wilayah. Jadi di dalam sini, panahnya itu ada di dalam. Kalau kalian tanya di mana, di dalam sini, oke, di dalam wilayahnya. Ya. Nah, eh, oke, jadi ya, ada di dalam sini, yang berkutat di dalam wilayah. Ya kalau simpelnya kalau kita bicara bicara wilayah di dalam administrasi wilayahmu. Jadi di mana batas administrasi wilayahmu, di situ ditemukan sebuah potensi, sebuah nilai positif, maka itu disebut kekuatan. Ketika di wilayahmu kamu menemukan sebuah problem, sebuah masalah, maka itu menjadi sebuah kekurangan atau kelemahan. Ini apa namanya internal. Nah, sedangkan eksternal itu adalah O dan T, peluang dan ancaman. Oke, berarti kalau dari wilayah berarti ada yang di luar sini. Terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini, terjadi di sini. Yang bukan di dalam wilayahmu. Yang di mana yang terjadi di luar wilayahmu ini memberikan dampak, memberikan pengaruh kepada wilayahmu. Oke, baik secara positif, ya, positif ataupun secara negatif. Oke. Contohnya apa? Contohnya misalnya ini peluang. Situasi dari luar yang memberikan keuntungan. Contoh, adanya kebijakan apa namanya pengurangan harga ekspor. Nah, itu menjadi peluang. Kenapa? Karena wilayahmu tidak bisa menentukan biaya ekspor itu naik atau turun atau ada diskon. Yang bisa menentukan siapa? Yang bisa menentukan adalah pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini sudah apa namanya? Sudah memberikan eh, sebuah kebijakan untuk pengurangan biaya biaya ekspor sehingga menjadi peluang. Oke. Atau contoh lain misalkan ada sebuah wilayahmu adalah wilayah yang tadi misalnya kita anggap Klaten. Klaten kamu ingin mengembangkan wilayah karena wilayahmu lahannya subur maka kamu ingin mengembangkan lahan pertanian berkelanjutan. Kemudian ada wilayah misalkan kita anggap Sragen. Sragen punya apa namanya punya kebijakan, punya rencana pengembangan wilayah berupa pengembangan kawasan industri pertanian. Nah, jadinya sinkron. Artinya ada sebuah peluang. Ketika Klaten, wilayah yang kalian kaji Klaten itu punya potensi, punya rencana pengembangan untuk pembangunan untuk pertanian berkelanjutan, kalian sudah tahu outputnya nanti kemana. Oh, outputnya bisa kita kirim ke Sragen karena Sragen di sana ada industri pengolahan pertanian. Nah, ini yang apa namanya bisa dilihat sebagai sebuah peluang. Atau kalau kita lanjutkan, kalau kita bicara ancaman yang negatif, contohnya apa? Misalnya salah satunya kalau kita bicara secara tadi kebijakan, misalnya adanya pembatasan impor, sorry, pembatasan ekspor.
Kita tidak diizinkan untuk melakukan ekspor. Kenapa? Karena kita mau memperkuat dalam negeri. Nah, ketika wilayahmu punya peluang untuk ekspor, maka mengakibatkan wilayahmu menjadi tidak bisa melakukan ekspor. Atau ada kebijakan untuk mempermudah impor bahan pokok. Nah, ketika ada kebijakan itu akan mempengaruhi wilayahmu. Misalnya contoh kita balik lagi ke Klaten tadi. Kenapa? Karena Klaten punya potensi pengembangan di bidang pertanian, tetapi akan bersaing dengan wilayah dari luar negara yang memiliki apa namanya potensi yang sama. Oke, ini. Nah, ini yang atau kalau misalnya tempat lain tadi misalnya saya di awal sudah saya contohkan wilayah lain yang mempunyai apa namanya memiliki potensi yang sama dengan wilayah kita. Itu bisa menjadi sebuah ancaman. Nah, jadi internal strength, weakness, external opportunity dan threat ini tidak hanya bicara ruang wilayah, tidak bicara hanya fisik wilayah, tidak hanya bicara kemampuan SDM suatu wilayah, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan, perkembangan teknologi, perkembangan informasi. Nah, yang nantinya bisa kalian analisa apakah apa namanya wilayah tersebut eh, memiliki sebuah potensi atau memiliki sebuah kelemahan akibat perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar wilayahnya, baik secara fisik maupun baik di internal ya, internal atau luar wilayah, baik secara fisik maupun secara manusia dan juga perkembangan teknologi, informasi dan seterusnya. Nih, ini. Nah, ini yang akan kalian lakukan. Potensi dan masalah itu masuk di mana? Potensi dan masalah masuknya di sini nanti. Ya, kalian akan dapatkan itu di sini. Nah, di sini. Jadi ketika kalian sudah menentukan apa strength dan weakness-nya, itulah potensi dan masalah wilayah. Nanti di bagian bab potensi dan masalah, tinggal kalian tuliskan ini ditambah dengan bukti-bukti. Bukti apa ke potensinya, bukti apa masalahnya. Oke, ini. Nah, kemudian di dalam bab perencanaannya, kalian tuliskan kembali apa internalnya, apa eksternalnya. List, di list apa saja potensi dan kelemahannya, dan apa saja peluang dan ancamannya. Jadi wilayah yang kalian kaji. Nah, kalau sudah kalian list apa saja internal dan eksternalnya, kalian lanjutkan dengan pembuatan matriks. Oke, pembuatan matriks, SWOT. Kalian bandingkan internal, oke, membandingkan antara internal, uh, ya dua ini dengan eksternal, eksternal, ya dua ini, ya. Makanya nanti akan muncul strategi SO, strategi ST, strategi WO dan strategi WT. Oke, jadi bagaimana peluang yang kamu punya, kekuatan yang kamu punya, itu untuk mengoptimalkan peluang yang ada atau peluang yang ada, kondisi-kondisi di eksternal wilayah yang dapat memiliki dampak yang baik sekali kepada wilayahmu, dapat membantu perkembangan wilayahmu berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh wilayah. Oke. Nah, kalau ini ancaman yang ada di luar, contoh misalnya tadi, ada ancaman misalnya wilayah misalkan Sragen atau misalnya Boyolali sekarang. Boyolali punya potensi pertanian yang sama seperti Klaten, sehingga bisa menjadi ancaman. Kalau sama-sama fokus di pertanian, nanti ancaman kita adalah Boyolali. Maka kamu bisa lihat, Pak, tapi kita punya kelebihan. Apa kelebihannya di
Klaten ini selain lahannya subur, kita punya komoditas padi yang secara kualitas sangat baik. Yang kalau kita apa namanya, yang sudah apa namanya, sudah memiliki nilai ekspor. Nah, contoh. Oke. Jadi juga dengan weakness yang WT, WO dan WT. Jadi bagaimana kelemahan kita itu dikurangi, diatasi dengan peluang yang ada. Contohnya, misalkan wilayah kita itu memiliki kualitas masyarakat yang jelek. Dilihat dari mana? Dari gizi buruk yang tinggi, dari stunting yang sangat tinggi, angka kematian bayi, angka kematian anak yang tinggi. Sehingga ketika ada program dari pemerintah berupa makan gizi gratis, makan gizi gratis MBG, itu menjadi sebuah potensi bagi kalian untuk apa namanya mengembangkan untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh wilayah kalian. Atau misalnya kan ada program dari WHO yang dimana mereka ingin zero stunting di dunia, misalnya. Nah, berarti wilayah kalian bisa, wah kita ada tuh Pak. Saya lihat kemarin WHO bikin sebuah flyer, bikin sebuah kampanye bahwa mereka mau untuk mau menurunkan zero stunting di seluruh negara berkembang. Nah, ini sesuai Pak, karena wilayah kami angka stuntingnya masih tinggi, gizi ibu dan anak masih tinggi, sehingga dengan adanya program dari WHO ini bisa membantu. Nah, gitu. Jadi opportunity-nya apa? Adanya program WHO untuk zero stunting. Problemnya apa di tempat kalian? Angka stunting, angka kesehatan ibu anak, ya balita itu sangat tinggi. Oke, nah ini. Contoh yang ini misalnya, nah kalau di sini, nah, weakness dan threat, kamu punya kelemahan, kamu punya ancaman. Maka bagaimana kamu menyusun strategi agar setiap kondisi yang lemah di wilayahmu itu tidak kemudian mengakibatkan semakin buruk. Makin buruk dengan adanya ancaman dari luar. Contoh misalnya sekarang sudah ada kita sudah apa globalisasi ya. Kita sudah globalisasi sudah tidak ada batas. Tidak ada batas. Setiap orang orang Indonesia bisa kerja di Korea, bisa kerja di Jerman, begitu juga sebaliknya. Nah, wilayahmu secara SDM rendah, kualitas rendah, tidak punya kemampuan untuk bersaing. Kemudian udah sekarang ancamannya apa? Udah globalisasi. Nah, berarti bagaimana cara kamu menyusun strategi agar SDM wilayahmu yang rendah tadi mampu bersaing, mampu bertahan dengan kondisi globalisasi yang sudah terjadi. Nah, itulah strategi WT. Oke, ini kita lanjut dulu. Kalau ada pertanyaan silakan Mas Mbak, ya, bisa langsung ditanyakan. Oke. Nah, nah, nanti kalau kalian sudah buat diagram tadi, tabel tadi, kalian bisa memasukkan ke sini. Oh, berarti ketika kamu bicara strength dan opportunity, SO itu disebut dengan strategi agresif. Agresif untuk apa? Agresif, kamu sudah punya potensi, kamu punya sebuah peluang, maka harus dioptimalkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan perkembangan wilayahmu. Oke, wilayahmu subur, kemudian sudah ada jalur ekspornya mudah, kemudian sudah ada, kamu sudah tahu ada wilayah yang punya bisa menjadi hilirisasi dari lahan pertanianmu. Saya contohnya tadi Sragen udah punya industri pengolahan pertanian, maka kamu harus mengembangkan apa yang menjadi kelebihan yang kamu miliki dan peluang yang ada itu menjadi lebih optimal. Itu strategi ini yang SO. Oke. Agresif, segera. Tapi kalau kuadran kedua ini, kamu punya sebuah potensi, tetapi kamu punya problem, punya tantangan. Maka di sini kamu ini menjadi strategi untuk mendiversifikasi, memperbanyak strategi-strategimu. Ketika tadi misalnya kamu punya peluang paten, misalnya dengan lahan pertanian yang produktif, lahan pertanian berkelanjutan. Tapi punya pesaing, mana pesaingnya Boyolali, punya potensi yang sama. Berarti agar bisa bersaing dengan Boyolali,
kamu harus berpikir, oke, apa yang bisa menjadi pembeda saya dengan Boyolali? Oke, Boyolali potensinya apa sih? Oh, dia misalnya dia eh, se- padi beras. Oke, kita juga sama padi beras. Gimana? Kita mau bersaing dengan padi beras atau kita cari? Oke, kita tambahkan misalnya melon, kita tambahkan semangka, kita tambahkan yang lainnya. Oke, sehingga dengan variasi, diversifikasi ini, variasi dari strategi yang kita buat mengakibatkan ancaman-ancaman yang terjadi, ya, ancaman-ancaman yang terjadi di sini tidak mempengaruhi potensi yang kita miliki. Potensi yang kita miliki tetap akan bisa berkembang secara optimal. Nah, itu yang ke kuadran kedua, ya, yaitu ST. Kuadran yang ketiga adalah kuadran yang berkaitan dengan kita punya kelemahan, weakness, tapi kita punya opportunity. Nah, jadi adalah kuadran strategi untuk support membalikkan kondisi. Nah, ini strategi untuk membalikkan kondisi. Kalau di sepak bola ini counter attack. Nah, kita diserang-serang, kita punya masalah, kita dapat sekali dapat peluang, kita counter attack. Nah, ini WO. Oke. Karena ada opportunity. Kita punya problem, punya masalah, tetapi ada peluang untuk mengatasi itu. Oke. Misalnya ya tadi yang saya tunjuk, yang saya bilang, kalian punya masalah terkait stunting dan seterusnya, tetapi ada program dari WHO yang zero stunting. Ada program dari pemerintah pusat dari Pak Prabowo sekarang berkaitan dengan MBG. Jadi bisa tuh, kita bisa dengan memanfaatkan program dari pemerintah pusat, memanfaatkan program dari WHO dapat mengatasi masalah kita. Nah, jadi serangan baliknya itu turn around style-nya ini adalah negatif yang ada kamu punya, kekurangan yang kamu punya, dengan adanya peluang kamu balikkan itu untuk menjadi cara untuk mengatasi masalah sehingga masalah itu tidak ada lagi. Nah, ini. Nah, yang terakhir ini adalah strategi untuk bertahan. Jadi di kuadran 4 ini sudah lemah, diancam, tertekan. Oke, sehingga kondisi yang lemah tadi, problem yang kalian miliki tadi, digempur dengan ancaman dari luar, ya. Contohnya sekarang kalau misalnya kita bicara Indonesia, industri UMKM kita sedang digempur dengan produk-produk dari Cina. Nah, berarti bagaimana caranya sudah apa namanya UMKM kita ini sudah lemah, kemudian sudah tidak mampu apa namanya bersaing dalam negeri aja sudah susah, digempur sama apa namanya produk-produk Cina yang jauh lebih murah dari UMKM. Nah, berarti kita butuh defensif. Kita bertahan dulu. Gimana cara bertahan? Nah, makanya salah satu defensifnya itu yang dilakukan sekarang. Kalau kita lihat Menteri Keuangan sekarang adalah memutus yang dari Cina agar yang dalam negeri bisa hidup lagi. Ya, walaupun memang kalau kita bilang apa yang dalam negeri kan kualitasnya masih jelek dibandingin Cina yang lebih murah aja, yang dalam negeri masih jelek. Nah, itu perkara lain. Nah, namun kondisinya jangan sampai yang sudah ekonomi dalam negerinya rendah digempur sama yang dari luar sehingga nanti kalau hancur kolaps UMKM di Indonesia, hancurlah ekonomi apa namanya istilahnya ekonomi yang di kelas bawah mengakibatkan ya nantinya turun semua karena ya pondasi yang bawah ini sudah hilang, ekonomi yang bawah hilang, perputaran ekonomi yang paling banyak itu kan di sektor UMKM di Indonesia itu hilang, ya sudah akhirnya nanti semuanya makan turun. Nah, ini yang perlu kita apa namanya perlu kita perhatikan. Oke, nah inilah diagram SWOT. Oke, kita lanjut dulu sebelum kalian kita praktek menuliskan SWOT. Oke, ini kelebihan dan kelemahan dari SWOT. Yang pertama, ya SWOT membantu kita dari sudut pandang general ke spesifik. Sehingga kita bisa mendapatkan solusi-solusi. Nah, generalnya apa? Kita tahu potensi masalah yang kita miliki, kemudian kita bisa menspesifikkan kira-kira strategi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah atau untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki. Oke, kemudian teknik analisisnya luas. Oke, kita tidak bicara internal. Misalnya kalau kalian pernah baca atau mungkin eh, tahun lalu kayaknya ada kakak tingkat kalian ingin menggunakan yang namanya SOAR, SOAR. Oke, itu apa namanya pengembangan dari SWOT, tetapi memiliki kelemahan yaitu dia lebih lebih apa namanya lebih mikro, dia lebih ke internal karena dia membahas strength, opportunity, nah, tapi kemudian dia melihat aspirasi dan result. Yang dimana A dan R itu tadi, aspiration dan resultnya itu berasal dari internal. Jadi dia hanya melihat internalnya seperti apa, positif-positif yang ada di internal seperti apa, kemudian peluang yang di luar ada apa. Nah, itu. Namun itu berguna untuk membuat iklim positif di sebuah perusahaan. Nah, biasanya kalau yang SOAR itu lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan kreativitas dari apa namanya dari staff-staff yang ada di sana. Nah, kalau SWOT berbeda. Kalau SWOT dia masih makro luas. Sehingga karena kita memperhatikan seperti apa namanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh wilayah kita secara internal dan juga melihat hal-hal yang terjadi di luar wilayah kita. Oke, nah ini. Jadi memberi kesempatan bagi organisasi untuk memahami kelemahan dan organisasi dan ancaman yang dihadapi sehingga dapat diatasi. Nah, ini. Jadi yang dilihat kalau tadi SOAR tadi hanya bicara potensi saja tanpa melihat perkembangan pesaing. Ya. Kalau contoh lain, kalau yang mungkin kalian bisa lihat bagaimana Nokia, mungkin kalau di antara kalian yang Gen Z mungkin Nokia apa sih Pak? Ya kan yang terkenal di kalian kan ada iPhone, mungkin produk-produk Cina Xiaomi dan teman-temannya atau Samsung. Nah, dulu Nokia termasuk yang kuat, namun karena dia tidak bisa melihat ancaman, tidak melihat kelemahan yang dimiliki oleh Nokia itu sendiri, mengakibatkan mereka akhirnya sekarang kolaps. Nah, SWOT memperhatikan itu. Sehingga sebuah organisasi, sebuah wilayah itu tidak hanya selalu berpikir positif, tetapi juga memiliki kewaspadaan terhadap kondisi yang mereka miliki, kekurangan yang mereka miliki, dan juga kemungkinan ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah sekitar atau di yang buat atau dikembangkan oleh organisasi atau pesaing di bidang ekonomi yang lainnya. Oke. Nah, kelemahannya ya ini tadi yang pertama saya bilang, ini jadul. Analisa SWOT ini jadul, teori yang jadul, tetapi masih relevan, namun banyak yang menganggap tidak valid. Nah, kenapa? Karena dia itu hanya bicara SWOT saja. Nah, padahal saat ini perkembangan teknologi, perkembangan AI memungkinkan kita untuk apa namanya memberikan sebuah solusi-solusi dengan cara yang cepat. Nah, nah, jadi analisa SWOT ini kekurangannya adalah dia jadul, nah itu. Namun dia memiliki kelebihan, dia masih mempertimbangkan internal dan eksternal. Oke. Nah, kemudian kekurangan yang kedua, makanya kemudian ada yang namanya analisa IF dan EF. Jadi analisa IF dan EF, nah, yang mana IF dan EF ini sebenarnya sama, I-nya ini internal, E-nya ini eksternal, ya. Oke. Cara berpikirnya sama seperti SWOT. Oke, namun dia mengatasi masalah dari SWOT yang tidak bisa menentukan prioritas. Oke. Karena di dalam IF dan EF itu nanti kalian akan memberikan sebuah penilaian, memberikan sebuah grade, memberikan sebuah apa namanya bobot dari setiap internal, nah, setiap SW dan OT yang kalian temukan. Kelebihan dan kelemahan secara internal, potensi dan masalah secara eksternal. Nah, setelah kalian lihat itu, kalian bobot dari kelebihan-kelebihan dimiliki, potensi-potensi yang dimiliki, mana yang memiliki potensi yang paling mutlak, mana yang potensi yang sebenarnya nggak terlalu berpotensi-potensi banget, tapi ya potensi. Atau kelemahan yang paling fatal.
Nah, nanti kalian akan grade itu, akan nilai itu, akan menskalakan itu, baru nanti di akhir kalian akan bisa melihat, oh ternyata yang menjadi prioritas pengembangan wilayah A adalah ini. Pengembangan wilayah B adalah ini. Oke, sehingga dengan begitu kalian bisa nanti membantu kalian dalam eh, kalau kita bicara perencanaan wilayah setelah dokumennya jadi, maka kalian bisa membuat apa namanya timeline pengerjaannya dari yang memiliki prioritas yang paling tinggi. Tuh, ini apa namanya kelebihan dan kekurangan dari SWOT. Oke, sampai sini silakan Mas dan Mbak. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Oke, oke, oke. Kalau sebelum masuk ke yang terakhir, kita coba dulu. Oke, oke, silakan. Eh, Kalian bisa gabung di sini. Nanti ini saya buat dulu. Nah, silakan coba kalian. Oke, tidak ini ya, tidak mencoret-coret dulu Mas di ini kita clear, malah clear. Clear dulu. Clear page. Nah, silakan setelah ini kalian bisa menulis. Oke, menulis. Mana caranya? Oke, oke. Cara agar tidak ada yang oke, ya. Nanti kalian silakan tulis di sini yang saya bagi menjadi 4 kuadran. Oke, saya bagi menjadi 4 kuadran. Oke, oke, monggo yang masih mau coret-coret, coret-coret dulu sebelum saya membuat diagramnya. Oke, ya. Nah, oke, silakan kalian menuliskan ya. Ini saya buat sebesar mungkin. Kalian tuliskan. Kita ambil wilayah yang kalian seharusnya kalau udah semester 7 paham semua ya. Kita ambil wilayah Klaten tadi. Oke. Silakan kalian tuliskan ya. Di sini ini adalah rank. Oke, rank, rank. Atau kita saya cek dulu saya nggak usah. Kekuatan, potensi, potensi. Oke. Potensi dalam kurung S. Oke. Kemudian total 28. Oke. Ini potensi. Oke. Di sini kalian tuliskan. Silakan tuliskan masing-masing. Oke. Weakness. Oke. Apa? Ini nanti peluang. Kurung U.
Oke, silakan kalian tuliskan di diagram ini. Nah, saya tebalkan dulu. Oke, oke, silakan. Eh, Kalian bisa menuliskan, monggo. Silakan apapun kita bicara Klaten ya. Ini kita adalah wilayah Klaten. Wilayah Klaten. Oke, monggo silakan Mas dan Mbak menuliskan di diagram ini apa yang menurut kalian dia adalah potensi, yang kemudian mana yang menurut kalian dia masalah, mana yang menurut kalian peluang, mana menurut kalian ancaman. Monggo silakan Mas dan Mbak. Oke, oke. Monggo silakan ditulis, nanti diperbesar. Silakan. Monggo silakan kalian ingin menulis apa di ancaman atau apa? Eh, silakan. Monggo. Sudah ada beberapa ya, coba kita lihat. Oke, monggo yang lain. Monggo silakan Mas Mbak. Silakan tuliskan apapun yang menurut kalian itu menjadi sebuah potensi dari Klaten, masalah dari Klaten, dan apa namanya menjadi peluangnya Klaten ataupun ancamannya dari Klaten. Silakan.
Oke, oke, oke. Silakan. Yang lain silakan. Ini untuk ngetes juga Mas dan Mbak. Jikalau ada kalian nanti deskripsinya di mana di proposal salah satu tujuannya itu bicara strategi dan seterusnya. Nah, ini kalian ngecek udah benar belum? Apakah yang sudah kalian tulis, oke, yang sudah kalian tulis itu benar-benar apa namanya sesuai dengan eh, sudah sesuai dengan kondisinya, sesuai teori bahwa itu masuk ke potensi, itu masuk ke permasalahan, itu masuk ke eh, ancaman ataupun yang lainnya. Oke, monggo silakan yang lain masih saya berikan. Wah, kita oke, 2 menit lagi ya, silakan. 2 menit lagi yang masih ingin menambahkan apa saja yang kalian rasa, kalian rasa termasuk ke dalam potensi masalah atau yang lainnya, bisa di.
Oke, silakan yang masih menulis bisa diselesaikan. Kita akan review ya. Kita akan review apa saja yang sudah kalian tulis. Untuk kita lihat mana yang tepat, mana yang belum. Oke, monggo masih ada yang mau menulis. Oke, silakan bisa mulai di enter. Ya, ini masih beberapa masih aktif ke kolom ininya, apa kolom teksnya. Oke, silakan. Oke, oke. Nah, nah, kita lanjut. Oke, sedang ya. Oke, oke kita silakan yang sudah menulis banyak boleh. Oh, kebesaran. Oke, ya. Oke, Mas dan Mbak. Nah, kita akan lihat potensi ya. Nah, ini oke, kita apa namanya? Kita lihat. Oke, sudah lihat semua ya. Silakan kalian di zoom, Mas dan Mbak. Zoom whiteboardnya kita ke potensi. Nah, kita akan koreksi ya. Kita akan koreksi. Kita pakai lecture saja. Kemudian kita bicara. Nah, saya akan berikan warna hijau dan warna merah. Nah, yang pertama. Dekat dengan tol Solo Jogja. Nah, ini kalau kita bicara tol Solo Jogja, ada memang di Klaten, ya. Disebut potensi, potensi. Kenapa? Karena ada di Klaten. Jadi bukan dekat, ini diganti kata-kata dekatnya, nah, diganti kata-kata dekatnya dengan ini ini tidak dekat, tetapi memiliki, nah, atau sudah dilewati jalan tol Solo Jogja. Oke, good. Ini sudah oke. Nah, ini oke. Oke. Yang kedua, sumber mata air melimpah. Oke, ini sama kayak tadi yang saya awal ya. Ini internal. Sumber airnya ada di internalnya. Ya, sehingga ini menjadi sebuah potensi. Oke, good. Dua. Yang ketiga, potensi ekonomi industri kerajinan rotan. Nah, ini karena ini ada di internal Klaten, maka ini juga menjadi sebuah potensi. Nah, sumber air melimpah tadi sudah. Dekat dengan kota besar. Oke, good. Ini ada yang melihat dari sudut pandang apa namanya eh, posisi geografis ya. Posisi geografis dari kota Klaten yang dimana dia dekat dengan kota-kota besar. Oke. Nah, selanjutnya pariwisata sejarah dan budaya. Ini bisa masuk ke potensi jika ya ini saya kasih kuning. Jadi kalau merah hijau itu sudah oke. Kalau kuning itu masih perlu perbaikan, merah itu udah nggak pas ya. Jadi ini itu perlu perbaikan. Perbaikannya apa? Dijelaskan sejarah apa, budaya apa. Yang kemudian, contohnya yang misalnya di sini, ada batik bayat, industri konveksi, kerajinan rotan, wiring, yang dimana ini bisa saja disebut budaya, bisa disebut sebagai sejarah, jikalau diperkuat dengan bukti-bukti. Jadi harus ada tambahannya. Jadi tidak hanya bicara pariwisata sejarah dan budaya. Misalnya pariwisata memiliki memiliki dokumen pariwisata, dokumen wisata, dokumen budaya yang komplit, atau memiliki eh, eh, festival budaya yang apa namanya festival budaya yang rutin dilakukan setiap tahun. Nah, itu bisa. Oke. Jadi yang ini bisa masuk ke potensi, tetapi ya yang bagian ini, tetapi harus ditambahkan pendetilan apa yang dimaksud dari informasi ini. Oke. Lahan pertanian subur ini sudah sama kayak di atas. Industri batik yang berkembang oke, masuk sama dengan ini. Kabupaten penghubung ini mirip dengan ini ya, lokasinya secara lokasinya sangat strategis. Sentra industri logam ceper oke, bisa masuk sebagai sebuah potensi tapi perlu dilanjutkan. Misalkan sentra industri logam ceper yang sudah berorientasi apa namanya berorientasi ekspor, atau sentra industri logam ceper yang sudah berdiri puluhan tahun atau puluhan puluhan tahun misalnya. Nah, ini bisa menjadi sebuah potensi yang ini, yang ceper ini.
kita ganti jadi kuning ya. Langsung cepatnya perlu diganti warna kuning. Oke. Oke, perkembangan industri karena tentang ini, yang ini tidak jelas. Tidak jelasnya kenapa? Karena yang ini ya, yang ini tidak jelas kenapa? Karena kamu bicara perkembangan industri. Oke, tidak ada data di sini. Oke. Kalau kamu ingin bicara terletak di antara dua kota besar, kamu bisa masuk ke sini. Bisa masuk posisi yang strategis. Kamu bisa masuk ke sini. Oke. Kalau kamu ingin bicara perkembangan industri, masukkan misalkan di sini ada RT RW. Misalnya. Sudah ada kawasan kawasan industri. Nah, kawasan industri ada di kawasan industri di ini saya ini kan dulu biar kalian tidak oke. Kawas. Waduh, salah pencet. Dua sebelas. Oke, ini dia kawasan industri apa namanya? Kawasan industri di RT RW. Misalkan ada ini bisa uh, sudah adanya oke, oke, ini bisa. Oke, ya ini ya. Oke, oke. Terus bayar sumber air ini oke masuk ya. Seperti yang tadi yang kita sudah bahas, masuk di kuliah di penjelasan sudah saya jelaskan. Oke, ini masuk. Lokasi oke, oke, oke good. Untuk potensi Mas dan Mbak, kalian semua sudah apa namanya sudah bisa, nah, ini sudah tepat dalam menuliskan apa saja potensi yang dimiliki oleh Klaten. Oke, sekarang kita lanjut ke weakness. Nah, yang pertama, bergantung pada sektor Klaten dan industri. Nah, kata-kata ini menjadi perlu ada penguat. Nah, dan ini tidak bisa masuk ke sini karena ini menjadi ambigu. Ambigunya kenapa? Karena apakah dengan fokus sektor pertanian dan industri itu menyebabkan Klaten menjadi tidak berkembang? Apakah itu sebuah masalah? Nah, ketika kalian nanti memasukkan ini, maka nanti harus memunculkan narasi sumber-sumber yang menentukan misalnya dari teori menyebutkan ketika suatu wilayah hanya fokus pada pertanian dan industri, maka wilayah itu akan tertinggal, wilayah itu tidak akan maju. Nah, itu baru bisa. Oke, ini. Berkurang lahan sawah yang dilindungi akibat pembangunan seperti jalan tol. Ini bisa masuk sebagai problem, namun nanti perlu ada data. Apakah benar jalan tol yang dibangun sekarang memang melewati atau menghilangkan ini? Kalau lahan sawahnya, ya. Tapi apakah masuk ke lahan sawah yang dilindungi atau tidak, itu kamu harus ada pembuktian. Oke. Oke, tapi ini area udah oke. Kemudian kita lanjut. Tenaga terampil, nah, ini oke. Hilangnya tenaga eh, terampil atau hilangnya apa namanya SDM berkualitas. Nah ini oke. Kualitas kesehatan yang kurang, yang masih kurang, kasus TBC yang masih tinggi. Nah ini bisa ditambahkan nantinya data, ini bisa masuk data-data kasus TBC yang ada di wilayahmu. Aksesibilitas antar wilayah dalam Klaten. Nah, ini. Aksesibilitas internal Kabupaten Klaten masih belum baik. Nah, ini bisa masuk jikalau ada data yang menyebutkan atau informasi yang menyebutkan, ya ini saya kasih orange, jikalau memang ada data-data yang menyebutkan bahwa di Klaten itu masih ada wilayah yang tidak bisa dijangkau. Nah, ini perlu perkuat. Oke, ini bisa aja masuk jikalau ada data tambahan. Misalnya menyebutkan Klaten sampahnya semakin banyak. Klaten tidak punya TPA. Klaten sampahnya berserakan. Itu boleh. Tapi kalau nggak ada, berarti nggak bisa.
Oke, nggak bisa masuk ke sini ya, karena hanya bicara pengolahan sampah. UMR tidak dalam proses terkait tata ruang vektor yang bernaung. Ini juga masih kuning, masih orange. Kenapa? Karena apa masalah dari pemukiman baru yang berkembang cepat? Kalau ternyata dia ada di RT RW. Kecuali kalau kamu bicaranya ini berkaitan dengan alih fungsi lahan di Klaten cepat dan didapatkan informasi bahwa data bahwa perubahan itu terjadi pada wilayah-wilayah yang tidak boleh terkonversi. Nah, itu boleh. Jadi terkait dengan kesesuaian tata ruang wilayah. Jadi kalau tidak, ini nggak bisa masuk ke dalam masalah. Bencana alam oke. Ya, ini beberapa kalian arahnya udah oke, hanya tinggal bukti-bukti ya, memperkuat narasinya. Permasalahan sosial seperti kemiskinan. Nah, ini bisa saja, tapi ditambahkan dengan angka kemiskinannya berapa. Oke, kemudian oke, promosi ya. Ini bisa masuk. Problemnya apa? Promosi pariwisata kurang misalnya. Ini bisa masuk. Oke, persaingan kawasan industri. Persaingan nah kalau ini Mas Mbak, nah ini contoh yang dimana ini tidak tepat. Kalau kamu ingin membawa persaingan kawasan industri, dia bukan di masalah, tapi ini masuknya ke ancaman dengan menambahkan kawasan industri mana lagi yang kamu maksud dan industri apa yang dimiliki oleh Klaten. Nah, ini masuknya ke ancaman. Oke, kita lanjut. Pemakaian pupuk kimia berlebihan mengancam kesuburan tanah. Oke, ini bisa masuk, tapi nanti ditambahkan misalnya data, informasi adanya, nanti di penjelasnya adanya apa namanya eh, adanya bukti bahwa ada lahan-lahan pertanian yang mengalami penurunan kualitas lahannya. Ini oke. Keseimbangan pembangunan infrastruktur ini juga bisa. Nah, sama seperti yang lain, tinggal ini apa pembangunan infrastruktur dibuktikan dengan data-data yang memperkuat bahwa dia memang adanya kesenjangan di sana. UMR rendah, oke. Ya, ada UMR rendah di Jawa Tengah, UMR Kabupaten Klaten berada di peringkat 3 terbawah misalkan. Oke, nah, ini aksesibilitas ini sama dengan yang mana tadi? Nah ini ya, ini sama seperti ini ya. Nah, yang ini masuk ke sini. Oke, oke, yang di masalah rata-rata kalian sudah sesuai, sudah mengarah kepada internal wilayah, namun memang perlu apa namanya informasi tambahan. Oke. Karena di sini nah, kita harus menunjukkan bahwa memang ada sebuah apa namanya sebuah potensi atau sebuah masalah yang benar-benar terjadi di Klaten. Oke, kita lanjut pemberdayaan desa wisata. Nah, pemberdayaan desa wisata ini saya kasih warna ungu, ya. Kenapa ungu? Karena kalau ini diperluas, ini bisa menjadi peluang, bisa menjadi potensi. Kalau kamu bicara pemberdayaan desa wisata existing yang ada di Klaten, maka dia masuknya ke atas, ke rank. Tapi kalau kamu bicara pemberdayaan desa wisata ini berkaitan dengan apa namanya Kementerian Desa, adanya aturan dari Kementerian Desa bahwa desa-desa di seluruh Indonesia harus mengembangkan desa wisata. Nah, itu berarti ini masuknya ke opportunity. Ya. Ini saya kasih ungu karena posisinya bisa di dua tempat, tergantung penjelasan yang kalian buat. Potensi kerjasama internasional. Nah, ini menjadi ini warna orange. Karena ini juga warna orange. Ya, potensi kerjasama ini apa? Apakah ada apa namanya? Apakah ada misalkan dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat yang membuka potensi itu? Nah, ini apa? Kerjasama ini apa? Apakah ada wilayah luar yang memiliki potensi yang sama dengan Klaten? Misalnya sama-sama di bidang industri, atau tadi yang saya contohkan di Sragen, contoh ya, ini contoh di kenyataannya belum tentu di Sragen ada. Jadi ada potensi yaitu di Klaten sebagai pertanian, di Sragen industri pengolahannya, sehingga bisa sinkronisasi. Nah, ini yang perlu kalian ya. Oke. Agroindustri ini lebih ke arah ke
Nah, ini saya kasih silang karena dia masuknya ke strength. Oke, karena internal. Pengembangan kawasan umum dan kawasan hutan lindung ini juga tidak masuk ke peluang karena ini bicara strength. Alternatif wisata outdoor ini juga tidak masuknya ke strength. Karena internal, river tubing itu di daerah Klaten, kawasan umbul-umbul, mata air yang banyak itu ada di dalam Klaten, kawasan lindung juga ada di Klaten. Oke, nah ini. Oke, kita lanjut. Apa ini? Sumber daya alam yang khususnya wilayah pertanian yang luas dan subur. Ini sama, ini masuknya ke, oke, masuknya ke strength. Oke, oke. Ini tidak masuk ke dalam SWOT karena ini sudah masuknya ke, bukan warna ini sudah masuk ke dalam, ini itu masuknya ke strategi. Strategi. Nah, ini udah masuk strategi. Jadi strategi apa nih? Bisa jadi strategi ST. Strength-nya apa? Ada kawasan pertanian. Nah, T-nya apa? T-nya ada wilayah-wilayah yang memiliki potensi yang sama dengan Klaten. Nah, ini ya, ini masuknya ke strategi. Kemudian aksesibilitas. Nah, kalau ini masuknya ke bisa. Nah, ini aksesibilitas ini bisa masuk kedua. Nah, ini makanya saya kasih warna ungu tadi ya. Ini warna ungu. Ini bisa menjadi S, bisa menjadi O. Kalau kamu bicara aksesibilitas berkaitan dengan jalan tol di dalam Klaten, maka ini masih strength. Tapi kalau kamu bicara konektivitas jalan tol yang sudah tersambung antara Klaten, Jogja, Solo, Semarang, Jakarta, dan seterusnya, maka masuknya opportunity. Kalau kamu bicara jaringan jalan tol, masuk opportunity. Kalau kamu bicara ketersediaan jalan tol di Klaten, masuknya ke strength. Oke, apa ini? Adanya tren permintaan konsumen terhadap produk perhentian. Oh, ini belum selesai ya. Tapi kalau kita bicara tren, nah ini kamu harus memasukkan ini. Nah, ini masih tanda tanya ini. Ini saya kasih kuning. Ya, ini kuning. Ya, ini oh, bukan kuning. Ini malah ini seharusnya masuknya ke, ya, ini bisa masuk ke kuning. Masuk ke sini, masuk ke opportunity jikalau kamu bisa menunjukkan tren permintaan konsumen terhadap produk pertanian di Indonesia, di dunia. Nah, di dunia itu meningkat setiap tahunnya. Oke, atau misalkan kamu bisa opportunity misalnya gini, hasil penelitian menunjukkan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan beras setiap hari, mengkonsumsi beras setiap hari sebanyak berapa kilo. Kalau dan produksi beras nasional hanya segini. Nah, jadi itu menjadi potensi pengembangan kawasan pertanian. Nah, jadi potensinya lahan subur, opportunity-nya adanya itu tadi kebutuhan pangan nasional atau kebutuhan beras nasional itu masih sangat tinggi. Oke, pengembangan potensi agrowisata ini nggak bisa masuk, ini masuknya ke dalam strength. Nah, monggo silakan nih. Kalian mungkin sambil dengarkan saya bisa langsung, oh ini strength Pak ini. Nah, itu silakan kalau tebakan kalian tepat semua berarti kalian sudah menguasai. Nah, pengembangan aglomerasi Jogja Solo. Nah, ini oke bisa masuk ke dalam opportunity. Namun perlu ditambahkan penjelasan pengembangan aglomerasi Jogja Solo berdasarkan peraturan atau ada rencana pengembangan aglomerasi Jogja Solo oleh Kementerian Bappenas misalnya dari Bappenas. Nah, ini bisa masuk ke sini. Tapi ini perlu apa namanya perlu penjelasan ya. Jadi ini hijau dan juga bisa dikatakan ini orange karena butuh penjelasan. Oke, ini untuk yang opportunity. Nah, kita coba lihat sekarang ke ancaman. Oke, hasil pertanian dari kabupaten sekitar sebagai pesaing. Nah, ini apa namanya bisa masuk ya. Karena penjelasan saya tadi ini masuk. Nah, persaingan pariwisata ini apa? Nah, ini harus jelas ya. Persaingan pariwisata pariwisata air. Nah, persaingan pariwisata sejenis dengan Kabupaten Klaten seperti persaingan wisata mata air. Nah, ini bisa masuk tapi perlu apa namanya? Perlu penjelasan. Karena persaingan pariwisata itu semua tempat mengalami. Namun perlu pendetilan bahwa persaingan pariwisata ini memang mengancam pariwisata Klaten. Nah, ini perlu dijelaskan. Ini belum selesai.
Alih fungsi lahan. Nah, ini alih fungsi lahan. Nah, ini sama kayak yang di atas tadi ya. Alih fungsi lahan. Mana alih fungsi lahan? Bentar. Nah, itu yang, nah ini. Ini alih fungsi lahan ini bisa masuk ke sini. Oke, nah, masuk ke sini. Jadi ini bukan ancaman, tetapi ini adalah kelemahan, kekurangan dari Kabupaten Klaten. Oke, ini masuknya ke dalam weakness. Kenapa? Karena kesesuaian tata ruangnya tidak terjadi. Ini juga sama. Nah, ini maksudnya weakness ya, kok bukan ini ya. Seharusnya warna. Oke, kita masukkan warna merah. Oke, ini silang. Ini juga silang. Ini masuknya ke weakness. Ke weakness. Ini juga ke weakness. Ini juga tidak bisa. Ini masuknya ke weakness. Ya, ini fakta, tapi ini masuknya ke weakness. Persaingan wisata dengan kota besar seperti Solo dan Jogja. Oke, ini bisa persaing. Nah, ini bisa masuk yang tadi ya. Persaingan pariwisata ini bisa masuk ke sini. Ini oke. Jadi persaingan pariwisata dengan Solo dan Jogja. Oke. Nah, ini kenapa bisa masuk? Kok tadi kenapa saya harus menjelaskan sini pariwisata harus detail jenis wisatanya. Kalau di sini kenapa bisa masuk? Karena kedekatan lokasi dari Solo dan Jogja dengan Klaten. Dan kita sama-sama paham Solo dan Jogja punya pariwisata yang lebih kuat dibandingkan Klaten. Oke, perubahan pola curah dan suhu. Oke, ini bisa masuk ke dalam sini karena bicara dengan global warming atau climate change. Nah, bisa masuk. Persaingan pertandingan dengan Boyolali. Oke, ini sama dengan yang atas. Degradasi lingkungan, ini masuknya ke dalam, ini masuknya ke weakness. Masalah. Kalau memang terjadi degradasi lingkungan karena bersifatnya internal wilayah. Kerusakan lingkungan jika tidak, nah, ini masuknya juga ke weakness. Namun, narasi ini tidak bisa masuk ke dalam SWOT karena ada kata-kata jika. Kalau jika itu kan bila, belum tentu terjadi. Namun kalau bisa kamu masuk, apa namanya, pengelolaan pariwisata berbasis air yang belum baik. Nah, itu berarti dia masuk ke problem karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Tapi kalau kamu bicara masih jika, nah, berarti kan ini belum pasti. Kerusakan lingkungannya belum pasti terjadi, pengelolaan pariwisata airnya juga belum terjadi. Oke. Ini masuknya ke, oke, betul, ini masuk ke weakness. Oke, ini, Mas dan Mbak, sepertinya udah semua. Oke, sudah semua. Ya, itu. Nah, silakan, kalian sudah bisa memahami, apa saja kekurangan, bagaimana kalian bisa menentukan apa itu penentuan SWOT, kemudian kalian sudah mencoba, ya. Memang yang paling banyak salah, nah, yang paling banyak salah itu selalu ada di dua ini. Oke, di mana kalian bisa menentukan mana yang, ya, di dua ini. Di dua ini banyak banyak yang salah, ya. Baik yang udah lagi skripsi ataupun mungkin sudah bekerja, atau kadang saya juga masih terkadang terselip. Nah, di O dan T ini kita masih salah. Karena nah itu tadi kita menganggap itu ancaman. Kata-katanya kita menarasikan itu sebuah ancaman, namun sebenarnya itu adalah internal. Kita melihat itu sebuah potensi. Wah, itu kan punya apa namanya, mata air yang di situ punya danau. Peluang dong itu untuk dikembangkan. Nah, karena kita bicara peluang dong, nah itu menyebabkan kita memasukkan dia ke dalam O, opportunity atau peluang. Atau tadi misalnya ancaman, wah banyak yang miskin di sini, bahaya tuh, nanti bisa bikin apa namanya, bikin sungainya apa kotor, sungainya tercemar, bisa membuat jadi pemukiman kumuh. Wah, ancaman untuk pengembangan wilayah itu. Gara-gara kita ngomong ancaman, terus kita masukkan ke sering. Nah, jadi kita harus, nah Mas dan Mbak dalam pembentukan SWOT, ya, nantinya setelah paling penting adalah di sini. Setelah ini sudah jadi, kamu mengkaitkan SO, ST, WO, WT itu menjadi lebih tepat. Karena kalau hanya mengkaitkan kemudian membuat strategi itu menjadi kalian mungkin sudah biasa melakukan. Tapi kalau menentukan mana masuk S, mana masuk W, mana masuk O, mana masuk T, itu yang kalian perlu belajar, oke, dan jangan sampai keliru. Nah, ini
materi saya hari ini, Mas dan Mbak. Monggo jikalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, silakan, Mas Adit. Oke, tintanya. Oke. Oke. Mengenai peluang, bagaimana kita bisa menganalisis peluang suatu wilayah secara simpel, komprehensif dari segala aspek. Secara simpelnya gini, Mas. Nah ini, kalau bicara simpel, kita tidak bisa melihat suatu simpel lah. Kalau jawaban saya gitu. Kalau kamu bicara simpel, ini peluang, ini bukan. Kalau simpelnya narasinya adalah ketika kamu melihat sesuatu yang terjadi di luar wilayah, memiliki dampak positif untuk wilayahmu, maka itu peluang. Nah, untuk komprehensifnya, maka kita harus melihat secara berurutan. Nah, berurutan. Nah, disitulah makanya di dalam perencanaan wilayah itu tidak bisa, kalau kita bicara komprehensif, tidak bisa hanya satu ahli saja yang terlibat dalam sebuah perencanaan. Nah, makanya di AKD paling tidak kalian itu terdiri dari minat fisik, minat sosial, dan minat teknik. Sehingga punya gambaran, punya pola pikir, punya pemahaman yang berbeda-beda. Dengan begitu bisa melihat sebuah fenomena, melihat sebuah kondisi baik internal maupun eksternal wilayah, ya. Dengan begitu kalian nanti bisa menentukan, oh ini masuk peluang, ini masuk ancaman, ini masuk potensi, masuk masalah. Seperti itu, Mas. Ya, mungkin kalau saya jawabannya gitu. Kalau simple, ya melihat apakah dia punya dampak positif atau negatif, berdampak atau tidak, itu dulu. Kalau misalnya contoh, Pak, ternyata apa namanya, dikembangkan di Sumatera dan Kalimantan itu adalah sawit, Pak, untuk perkebunan. Oke, terus kamu pikir, wah itu bisa jadi peluang, Pak, nah, atau itu bisa jadi ancaman, Pak. Nah, pertanyaannya, sawit yang ada di sana memang akan kamu kembangkan di Klaten atau tidak? Gitu. Jadi di Klaten itu sudah ada belum sawit? Kalau belum ada, berarti investasi sawit di Kalimantan, Sumatera yang didukung oleh kementerian misalkan, itu tidak bisa menjadi peluang wilayahmu. Karena wilayahmu tidak mengembangkan atau membudidayakan sawit. Begitu juga sebaliknya tidak bisa menjadi ancaman. Karena di tempatmu tidak ada sawit. Nah itu, jadi simpelnya seperti itu. Kalau ada dampak ke wilayahmu, kalau positif berarti masuk peluang, kalau berdampak negatif berarti itu ancaman. Itu Mas Adit. Monggo yang lain silakan. Atau mungkin ada feedback dari Mas Adit kalau masih ada yang ditanyakan silakan. Monggo. Oke. Oke, kalau belum Mas dan Mbak, eh, ini tidak menjadi tugas, ini akan langsung di laporan akhir ya. Jadi kalian masih ada 6 minggu ke depan. Oke, jadi nanti coba saya lihat tanggalan dulu, berarti ini ke 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kita nanti akan presentasi itu mulai tanggal 15 sampai dengan selesai. Oke, jadi minggu ke-13 sampai 14 itu mulai tanggal 15 dan mulai tanggal 22. Ya. Nanti dua itu. Nah, untuk pengundiannya nanti kita akan lihat kalau kalian semua sudah pulang, berarti kemungkinan kita akan undi di awal bulan Desember. Ya. Jadi ini 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, 12 mungkin kalau tidak di tanggal awal, di minggu awal atau enggak minggu kedua. Nanti kita akan undi, mungkin di minggu awal saja. Jadi tanggal 1 atau 2 Desember nanti kita akan undi urutannya agar kemudian kalian masih punya waktu 1 minggu paling tidak untuk mempersiapkan presentasi, mempersiapkan laporan akhir. Oke, ini ya terus. Nah, untuk laporan mingguan, nah, nanti silakan dicek di Spadanya akan saya akan saya eh, review, oke, akan saya review, kemudian silakan kalian nanti punya opsi kalau mau memperbaiki maka akan memperbaiki nilai laporan mingguannya. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Dan kalau kalian perbaiki artinya nanti di laporan akhir akan menjadi lebih lengkap, lebih sempurna sehingga nilai laporan akhirnya akan jadi lebih baik. Oke.
Oke. Terus nanti akan ada di itu semua tugas nanti kalau dari saya akan mereview semua tugas tugas 1 sampai 5 semuanya akan saya review. Nanti semua dosen juga akan menilai. Bukan semua dosen. Dosen-dosen akan menilai sesuai pembagian tugas masing-masing. Pak Basar berarti 2 tugas, 1 sampai 6 ya. Pak Basar 2 tugas, Bu Nirma 2 tugas, Pak Wahyu 2 tugas. Nah, kalau saya semua tugas, 6 tugas akan saya koreksi. Oke, nanti akan saya kirimkan hasil reviewnya di Sepada. Monggo silakan bisa kalian perbaiki sehingga kalau nanti masuk ke ujian eh, laporan akhir, maka revisinya mungkin tinggal hanya bagian potensi masalah atau bagian perencanaan. Oke, jadi tidak dari awal atau tidak memperbaiki banyak. Itu. Oke, itu Mas dan Mbak. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, oke, kalau belum ada, itu saja Mas dan Mbak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi nanti tanggal 1 2 ya. Mungkin itu yang datang hanya ketua kelompok. Namun di tanggal 15 kita akan 15 Desember kita akan ketemu ya masing-masing ya, per kelompok minimal dengan saya, Pak Basar, Pak Wahyu dan Bu Nirma berempat untuk menilai, menguji laporan akhir dan presentasi akhir yang sudah kalian buat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.